Selamat sore Bapak Ibu semuanya, selamat datang di acara workshop analisa teknikal ya dari Provinus Sekuritas. Pada workshop kali ini kita itu akan membahas tentang yang namanya analisa teknikal. Jadi Bapak Ibu jika ingin menjadi trader, tools utamanya itu adalah analisa teknikal. Sebaliknya jika nanti Bapak Ibu ingin menjadi investor, maka tools utamanya itu adalah analisa fundamental yang akan kita bahas pada 2 hari lagi atau pada hari Kamis. Nah, sebetulnya sekedar sharing saja bahwa analisa teknikal ini bukan sebagai apa. Jika Bapak Ibu sudah jago analisa teknikal, belum tentu Bapak Ibu itu jago trading. Kembali lagi bahwa trading itu lebih banyak dipengaruhi oleh kedisiplinan kita, terus juga dengan mentalitas kita, bagaimana kita bisa berani cut loss, bagaimana kita bisa berani take profit, bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi analisa teknikal itu hanya sebagai tools. Tetap dari 100% misalkan kemampuan seorang trader, mungkin analisa teknikal ini tuh hanya sekitar 20%. 70%-nya itu dipengaruhi oleh mentalitas dan 10% lagi dipengaruhi oleh mungkin keberuntungan dan faktor-faktor lain di luar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu tetap harus menjalankan apa itu namanya trading plan. Bapak Ibu juga tetap harus tetap disiplin terhadap trading plan tersebut, karena sebagus apapun trading plan, sejago apapun analisa teknikal Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tidak melaksanakan apa yang disebut dengan trading plan tersebut, ya akhirnya juga lebih banyak loss dibandingkan dengan cuannya. Oke, mungkin kita bahas dulu ya dari apa itu. Kita bisa bahas dulu dari apa itu yang namanya analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal itu adalah metode analisis di dalam suatu perilaku pergerakan harga historis yang tercermin dalam chart. Jadi pergerakan harga ke belakang itu digambarkan dalam chart. Nah, apakah itu naik, apakah itu turun, apakah pasar sedang dalam keadaan greed, apakah pasar sedang dalam keadaan fear, semuanya itu tergambar dalam pergerakan harga. Lebih lanjut, analisa teknikal dasar itu ada, karena kita membahas tentang grafik, jadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu merupakan tanggal dan sumbu Y itu adalah pergerakan harga, maksudnya adalah harga. Nah, harga itu selalu bergerak ke kanan, gitu. Jadi semakin tinggi harga maka akan naik, semakin rendah harga maka akan turun. Nah, pergerakan harga tersebut dicatat dalam namanya chart. Jenis-jenis chart itu ada 3. Yang pertama adalah chart, kedua ada bar chart, ketiga adalah candlestick chart. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah line chart. Line chart itu hanya menampilkan pergerakan harga menggunakan harga penutupan setiap harinya. Jadi misalkan hari ini tutup 200, titik, besok tutup di harga 210, dititikin juga. Lalu di harga berikutnya tutup lagi di harga 210 titiknya. Jadi terus hari berikutnya tutup 204. Maka pergerakan harga di 200, 204, 210, 202 itu dihubungkan secara garis gitu. Jadi kumpulan closing dalam suatu periode itu tuh dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, pada dasarnya pada line chart ini itu informasi yang kita dapatkan tuh hanya terbatas sebesar harga tutupan ataupun tren secara keseluruhan. Nah, penggunaan line chart ini buat saya pribadi, saya menggunakan line chart ini untuk melihat bagaimana tren yang sedang berjalan pada saat ini. Karena ini jauh lebih gampang dibandingkan dengan melihat nanti ada candlestick ataupun bar chart. Selanjutnya ada bar chart. Bar chart itu informasi jauh lebih lengkap ya dibandingkan dengan line chart. Ada harga open, ada harga close, ada harga high dan harga low. Gitu. Jadi
pergerakan harganya dalam satu hari itu dicatat tuh, dalam satu periode tersebut dicatat berapa harga tertingginya, berapa harga terendahnya, opennya di harga berapa, close-nya di harga berapa gitu. Jadi bentuknya bar chart itu bakal bermacam-macam. Selanjutnya, ini ada candlestick chart. Nah, candlestick chart itu ada dua ya. Jadi sebetulnya secara garis besar mirip sama bar chart, tapi di candlestick chart ini ada warnanya. Kalau misalkan di ProClick itu warnanya hijau dan merah. Jika warna hijau, harga close itu ditutup lebih tinggi daripada harga open. Tapi jika harga merah, maka harga close ditutup lebih rendah daripada harga open. Apa saja sih yang tercatat dalam candlestick chart? Itu kurang lebih mirip dengan bar chart ya. Ada high, ada close, ada open, ada low. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa baca, mempelajari tentang candlestick. Bisa dilihat apa itu polar rejection, contohnya mungkin seperti hammer atau hanging man, atau mungkin seperti Marubozu, Doji, Dragonfly Doji. Itu adalah beberapa contoh dari nama-nama bentuk candle chart. Nah, setiap nama-nama bentuk tersebut, dia memiliki arti tersendiri. Dan mungkin teman-teman bisa belajar, mungkin sekalian contoh. Lalu, biasanya sih, kalau candlestick chart ini sering digabungkan juga dengan indikator paling penting adalah volume. Jadi, ada sebuah jenis, mungkin bisa dibilang teknik, namanya price action. Dia itu membahas tentang volume dan juga candlestick. Jadi dia melihat bahwa kalau misalkan ada di support volumenya tinggi, mungkin bisa ada rebound, atau mungkin di area resisten volume tinggi didukung dengan candle full, Marubozu artinya breakout. Jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut ke depan. Lalu yang kedua yang perlu kita bahas adalah tren. Tadi kita mungkin ngebahas tentang line chart, bar chart, dan candlestick chart itu. Jadi cara paling mudah buat mengidentifikasikan tren itu adalah dengan menggunakan line chart. Tren itu ada 3, uptrend, sideways, dan juga downtrend. Kita bahas mulai dari uptrend. Uptrend itu kasarnya harganya naik, entah apapun itu, pokoknya trennya naik berarti selalu ada di lembah yang ditutup lebih tinggi dari lembah sebelum. Jadi dalam pergerakan tren itu ada namanya main pergerakan utama dan juga ada secondary reaction atau juga bisa dibilang sebuah korektif ada orang bilang itu secondary reaction lah atau mungkin koreksi, seperti itu nama lainnya banyak sekali. Jadi kalau dibiarkan seperti contoh gini kan ada A1, A2, A3 dan seterusnya, maka gitu kan jika sebuah saham menyatakan uptrend adalah ketika lembah ditutup lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Jika lembah ditutup lebih tinggi dari sebelumnya, maka itu bisa dikatakan sebagai uptrend. Gitu. Lalu yang kedua adalah sideways. Sideways itu bisa dibilang ya ketika puncak atau lembah ditutup sejajar dari puncak atau lembah sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya higher high atau higher low, tidak ada namanya lower low dan juga higher low. Seperti ini kan ada higher high dan higher low, sementara kalau di sini yaitu nggak ada apa-apa gitu. Jadi pergerakan harganya cenderung ke kanan, bergerak hanya di area-area itu aja. Jadi saat menyentuh area resisten, harganya turun, saat menyentuh area support, harganya naik. Lalu ada downtrend. Downtrend itu ketika puncak ditutup lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Jadi pada kondisi downtrend, ya bisa dibilang kita harusnya kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke saham seperti ini, di saham downtrend, Bapak Ibu harus benar-benar disiplin, dan juga kedua harus benar-benar sudah ahli. Kenapa? Soalnya pada dasarnya saham yang downtrend ini kecenderungan untuk ruginya jauh lebih besar dibandingkan dengan saham yang uptrend. Jadi misalkan pada saat yang uptrend Bapak Ibu salah masuk posisi, salah masuk entry, ya
ada kemungkinan harga bakal balik crossover ke harga tersebut, harga Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan di saham downtrend salah interpretasi, bisa jadi belum tentu atau bahkan ya Bapak Ibu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan saham yang uptrend untuk balik lagi ke harga. Jadi Bapak Ibu penting sekali buat mengidentifikasi apakah sebuah saham sedang downtrend ataupun uptrend, karena di Indonesia ini tidak diberlakukan apa namanya short sale. Jadi kita nggak bisa nyari buat nyimpen di saham yang downtrend, tapi kita hanya bisa nyimpen di saham yang uptrend. Oke, ini yang ketiga, ada support dan resisten. Support merupakan batas tahanan bawah di mana pada area ini tren penurunan harga telah mereda atau berakhir, sehingga berpotensi terjadinya pembalikan harga. Dan pada area support, buyer akan melakukan aksi pembelian. Lalu yang kedua, resisten merupakan batas tahan atas, di mana pada area ini tren kenaikan harga telah mereda atau berakhir sehingga berpotensi terjadi pembalikan harga. Pada area resisten, seller akan cenderung melakukan aksi penjualan. Jadi kita bisa bahas, saya kasih contoh sekilas kali ya. Apa itu saham uptrend, apa itu saham downtrend, apa itu saham yang sedang sideways. Oke, kita mungkin bahas kalian ya, tadi yang namanya support, resisten, uptrend, dan juga downtrend. Kira-kira ini saya selalu menggunakan contoh ini sebagai saham-saham yang sedang downtrend. Ini biar kelihatan ya. Contohnya adalah LPPF. Tadi ingat saham yang downtrend itu adalah ketika puncak selalu ditutup lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Ini puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga, puncak kelima, dia nggak berhasil, turun lagi. Jadi ini adalah sebuah saham yang bisa dibilang saham downtrend. Kenapa? Karena puncak tidak bisa ditutup lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Puncak lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu contoh yang saham sedang uptrend itu bagaimana? Oh, mungkin sideways dulu ya. Ini contoh saham yang sedang sideways sekalian. Jadi biasanya sideways itu bisa dibilang trendless ya. Itu harga tidak bergerak di mana-mana, cenderung mencari equilibrium yang baru. Nah, sebetulnya cara buat trading di saham-saham sideways itu adalah dengan menggunakan support dan resisten. Bapak Ibu tinggal cari tahu supportnya di berapa, resistennya di berapa. Nah, jadi mungkin kalau misalkan diibaratkan saham yang sedang fase sideways ini tuh sedang bergelut aja, gelut antara buyer dan seller. Nah, kalau misalkan di saham-saham yang downtrend seperti ini, si pemenangnya itu adalah seller. Jadi pada kondisi seperti downtrend ini, si seller itu kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan si buyer. Nah, akhirnya sampai dia ketemu pada equilibrium baru, di situ ketemu tuh si buyer sama si seller siapa yang menang gitu kan. Akhirnya mereka gelut. Katanya mereka bertarung kan. Harga bergerak di antara range harga bergerak di antara range
2.000 ya, 3.000 sampai ke harga 4.400. Sisi harganya bergerak. Masih warna merah. Ini kan ketahan. Nah, sebetulnya cara enaknya buat saham downtrend atau saham sideways seperti ini adalah Bapak Ibu beli di area support dan juga jual di area resisten. Support itu apa? Kita kan sudah jelaskan. Mungkin kalau misalkan diibaratkan lebih gampang lagi, kita pakai analogi lantai dengan ya lantai di suatu gedung lah. Nah, jadi misalkan saat ini Provindo itu merupakan sebuah perusahaan yang berada pada lantai 19 gitu kan. Nah, di bawahnya lantai 19 itu adalah lantai 18. Gitu. Jadi lantai itu adalah support, resisten itu adalah atas. Lalu pergerakan harga itu adalah bola. Mungkin saya ibaratkan seperti itu ya. Lalu misalkan Bapak Ibu ambil bolanya, lempar ke bawah, apa yang terjadi kan dia mantul ke atas. Jadi juga sebaliknya saat Bapak Ibu lempar bola ke atas, maka dia akan mantul. Apakah dia bisa break atau dia bisa menembus lantai tersebut gitu kan? Bisa. Caranya jadi apa gitu ya, Bapak Ibu lempar sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya sampai dia menembus ke lantai berikutnya gitu kan. Misalkan contoh, saya lempar bola ke bawah nih, saya lempar sekuat-kuatnya, ternyata lantainya tembus, maka si bola tersebut berada di lantai 18. Nah, jika suatu saham bergerak menembus resisten atau support, maka dia akan mencari resisten atau support berikutnya buat rebound. Nah, ini nih contohnya nih kan. Itu jadi saat saya ngelempar bola di lantai 19, maka yang terjadi adalah si bola itu turun ke lantai 18 kan. Nah, di lantai 18 itu apakah bisa langsung ditembus juga lantai ke-17? Bisa gitu, saat powernya kuat. Nah, power ini itu bisa dijadikan contohnya kayak bensin. Saya selalu menggunakan ibaratnya seperti ini. Power itu seperti bensin, apa itu? Katalis. Katalis itu apa? Ya bisa dibilang adalah suatu sentimen yang bisa menggerakkan suatu harga. Ya entah sentimennya itu entah sebuah laporan keuangan yang bagus, atau mungkin ada sebuah ternyata aksi korporasi, atau mungkin sebuah peraturan pemerintah yang menguntungkan industri tersebut. Apapun itu merupakan sebuah sentimen yang dapat menggerakkan harga dengan volume yang besar. Nah, biasanya sih kalau misalkan sentimennya kuat gitu ya, bisa ngelempar bola itu sekali bisa langsung tembus 2 ruangan, 3 ruangan gitu loh. Jadi ya, biasanya semakin kuat suatu pergerakan harga, biasanya juga disertai oleh volume. Nah tadi, power itu pertama bisa dilihat dari sentimen, yang kedua bisa dilihat dari yang namanya volume. Contohnya, ini kita breakdown lagi. Sahamnya sama, LPPF, dia konsolidasi dari bulan Maret 2019 sampai dengan kurang lebih Maret 2020. Ini kan setahun harganya bergerak di area range 4.000, 3.000 sampai dengan ke harga 4.600 kan. Kira ada sentimen lah. Dia berhasil breakdown disertai dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat, cukup besar ya. Nah, akhirnya dia kecenderungan dia buat nyari yang namanya support baru lagi. Ini di lantai 20, segini itu di lantai 20. Maka dia, nah, di sini itu merupakan lantai 19. Mungkin 18 kali ya, 18. Di sini itu merupakan lantai 18. Dia akhirnya kan bergerak lagi kan di range harga tersebut. Jadi dia mencari sebuah equilibrium yang baru, dia kembali lagi bertarung. Nah, pada akhirnya ya ini, setelah dia downtrend dari harga 20.000, kita bisa bilang bahwa saat ini si LPPF Matahari Department Store ini sedang berada dalam fase uptrend. Nah, contohnya itu apa? Yang pertama adalah ini nih. Ini adalah yang kita ambil titik terendah kan. Puncak lebih tinggi dari puncak, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi.
high, higher high. Ini higher high lagi, tidak higher high lagi, ini higher high lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya gitu kan, bahwa jika Bapak Ibu salah posisi di saham yang sedang downtrend, misalkan Bapak Ibu beli di harga 22.000, beli di pucuk ya, ya tinggal kita lihat nih, misalkan dia harga, Bapak Ibu nggak mau cut loss ya, Bapak Ibu nggak mau cut loss, maka ya Bapak Ibu kehilangan sebesarnya 96% lah ya, gitu. Jadi Bapak Ibu masuk 100 juta, jadi paling cuma tinggal 4 juta. Nah, itulah mungkin yang saya saya apa namanya ya, saya sarankan buat jika Bapak Ibu menjadi seorang trader, trading plan, dan jika ternyata harga menembus support atau menembus titik batas resiko kita, maka jangan segan-segan buat cut loss gitu loh. Nah, karena misalkan seperti Bapak Ibu nggak cut loss gitu ya, terus dari harga titik terendah, misalkan dari harga Bapak Ibu beruntung dapat di harga 800 gitu kan, harga sekarang itu berada di 3.830. Ini pentingnya cut loss dalam trading. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak cut loss gitu kan, Bapak Ibu cuma ya cuannya hanya berkurang sebesar jadi masih minus 82%. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu cut loss, misalkan cut lossnya 25% aja ya. Ya Bapak Ibu cut loss 25%. Ah, udah saya cut loss. Terus Bapak Ibu entry lagi ini. Misalkan di harga 2.000 aja gitu kan. Itu udah cukup tinggi kan di harga 2.000. Nah, Bapak Ibu itu udah untung sebesar 88%. Gitu. Jadi semakin dalam suatu posisi, maksudnya semakin dalam itu semakin besar loss yang Bapak Ibu alami, plot yang Bapak Ibu alami itu akan semakin susah buat recover ya gitu. Jadi mending Bapak Ibu cut aja ya, jadi sebelum sebelum jauh gitu udah cut aja. Jadi kalau misalkan masalah harganya naik lagi, ya nggak masalah, Bapak Ibu tinggal entry lagi gitu. Jadi yang paling penting adalah dalam dunia trading ini adalah Bapak Ibu itu nggak bisa ngontrol market. Sepinter-pinter ya Bapak Ibu, pasti terjadi sesuatu yang berada di luar perkiraan Bapak dan Ibu sekalian. Maka cut your losses short, and ya kalau misalkan saham yang uptrend itu, ini sekedar saran saya ya, selama ini kan saya udah trading dari tahun 2010 atau 2011 gitu ya, saya sudah menemukan yang emang cocok buat saya gitu. Jadi saya ini nggak bisa menyarankan yang paling bagus atau cara saya paling bagus, tapi cara ini buat saya adalah paling cocok buat saya gitu. Jadi biasanya saya lebih banyak cut loss, tapi sekalinya take profit gitu. Saya bisa 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 dibilang posisinya cukup gede gitu. Kenapa? Karena saya itu cut loss di 3%, 2%, 3%, 2%, tapi saya TP ya biasanya bisa sampai 20%, 30% gitu. Jadi semakin sering saya cut loss ya sebenarnya nggak masalah, tapi kalau misalkan saya berhasil win gitu ya saya bisa nutup tuh, atau bahkan lebih bisa dibilang lebih cuan dibandingkan dengan saham yang saya simpan cut loss gitu. Lalu ini adalah contohnya dari apa tadi, tren dan juga support dan resistennya. Nah, lalu kita balik lagi ke menu berikutnya. Sebentar.
Kalau kita membahas tentang yang namanya pattern. Jadi pattern itu bisa dibilang tadi kan candlestick satu-satu ya. Pattern ini merupakan kumpulan dari berbagai, maksudnya dari banyak candlestick dalam satu periode waktu tertentu gitu. Jadi dia membentuk kondisi psikologis pasar. Pasar tuh banyak kemana sih? Apakah harganya naik, apakah turun, ataukah di sana aja. Nah, yang pertama, kita mungkin harus membagi dua ya. Pattern itu ada dua. Yang pertama, continuation. Yang kedua, merupakan reversal pattern. Reversal pattern itu bisa dibilang pattern yang mengubah uptrend menjadi downtrend, begitu juga sebaliknya dari downtrend menjadi uptrend. Biasanya sih pattern ini muncul di akhir suatu trend. Jadi kalau misalnya sama uptrend, terus muncul tuh double top, maka dia akan muncul sebagai downtrend, berubah menjadi downtrend. Maaf. Lalu yang kedua, jika sebuah saham sedang downtrend, lalu muncul namanya pattern reversal, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Saham tersebut berubah menjadi saham yang uptrend. Pertama double top gitu. Jadi ada dua puncak sejajar identik membentuk huruf M. Gitu. Jadi targetnya itu adalah jarak dari A ke C. Terus yang kedua, ini juga masih reversal pattern. Yang kedua adalah bisa dibilang huruf W kebalikannya. Jadi downtrend, ada double bottom, berubah menjadi uptrend. Lalu yang terakhir, ketiga ada triangle. Triangle ini merupakan bisa dibilang sebuah pattern konsolidasi ya gitu. Jadi lembahnya ditutup lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, tapi puncaknya ditutup lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Jadi harga cenderung mengerucut sampai akhirnya dia bergerak ke arah atas atau ke arah bawah. Ini bisa dibilang sebagai continuation. Jadi kalau misalkan sahamnya uptrend terus ada triangle, ya kita harus lihat nih, apakah dia breakdown ke atas atau apakah dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Lalu ada flag. Mereka juga mirip triangle, tapi mungkin lebih sempit ya. Ini juga kemungkinan besar sih banyak kalau saham-saham flag ini jarang banget turun ke bawah, tapi track equation bahwa kadang-kadang market bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jadi ya bisa bergerak naik ataupun turun. Lalu yang kelima ini merupakan reversal pattern, ada head and shoulder dan juga ada cup and handle. Gitu. Jadi ini muncul di akhir sebuah trend. Kalau misalkan dari downtrend ke uptrend, namanya bukan head and shoulder, tapi ditambahkan inverted head and shoulder. Lalu ada cup and handle. Cup and handle ini merupakan sebuah pattern yang ada waktu sideways ya gitu. Jadi dia mirip tangkir dan juga dengan handle-nya gitu kayak minum teh. Nah, pergerakan, sekalian kasih contoh aja lah ya. Ya. Oke, kita kasih contoh. Kita mulai dari yang namanya double bottom. Double bottom itu ada di ini merupakan contoh dari kurang bagus ya ini jadi kurang kelihatan downtrend. Bagus juga. Saya cariin yang kelihatan banget double bottom. Oh, ini malah kelihatannya inverted. Oke, ini akan ada contohnya. Mungkin saya kasih contoh head and shoulder aja ya. Jadi head and shoulder itu merupakan reversal pattern. Jadi harga bergerak turun, lalu ada terbentuk head and shoulder. Biasanya sih harganya akan menuju ke arahnya tersebut. Maksudnya karena itu apa? Jadi ada targetnya. Jadi gini.
Nah ini, jadi pada dasarnya inverted head and shoulder, atau nanti kita mungkin bahas head and shoulder, itu tuh muncul di akhir sebuah tren. Nah, gimana cara kita mengidentifikasinya? Itu seperti jumlah orang dengan pundak sejajar dengan kepala. Jadi pergerakan inverted head and shoulder itu merupakan titik terendah sampai ke titik neckline, namanya neckline ini. Itu berapa jumlah poinnya, misalkan kayak ini contoh jumlah poinnya ada 206, maka targetnya adalah sebesar 206 poin. Jadi naik ke atas sebesar 1,53%. Hit kan. Terus ada lagi contoh seperti ini. Ini dengan time frame yang lebih kecil. ...275 poin. 275 poin. Ya, nah itu biasanya seperti itu sih. Itu jadi jumlah titik terendah ditarik ke atas ke titik neckline ya, berapa poin. Nah, itu biasanya juga akan naik sebesar seperti itu. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Yang namanya head and shoulder. Nah, ini merupakan contoh dari yang namanya head and shoulder, namanya Medco ya. Jadi biasanya dia muncul setelah uptrendnya beres, dia nggak kuat tembus resisten, maka harga akan bergerak turun seperti ini. Lalu bagaimana dengan double top? Double top itu sempat muncul di IHSG pada tahun 2018 ya. Wow, tuh. Bentuknya seperti huruf M. Bergerak di akhir tren. Tidak dari tren yang cukup panjang ya. Dari harga 4.000 sekian. Sorry, ini kelewatan. Juga double top. Nah, jadi dia punya sebuah namanya neckline ya. Ini neckline. Ini bisa dibilang sebagai titik penting ya. Jadi kalau misalkan titik ini di breakout, maka yang terjadi adalah yang namanya downtrend. Ini seperti itu. Ini adalah merupakan pola pembalikan. Jadi misalkan Bapak Ibu ketemu tuh yang namanya saham-saham ada double top, ya lebih baik Bapak Ibu kalau misalkan mau make sure saat dia berhasil breakout trend lainnya baru bisa exit. Tapi kalau misalkan gagal, ya udah lebih baik exit aja karena dia berubah trend.
Ini contohnya IHSG kan. Nah misalkan nih Bapak Ibu di sini ya double top, terus Bapak Ibu nggak nggak jualan, ini kan IHSG nggak bisa pakai jualan, cuma contohnya misalkan ada saham namanya IHSG, Bapak Ibu nggak jualan ya Bapak Ibu nunggu kurang lebih lumayan lama loh ini, dari breakout di sini sampai di sini kurang lebih 200 bar atau sekitar 316 hari gitu kan, hampir setahun tuh nyangkut itu kan gak enak, itu juga mempengaruhi psikologis kita gitu loh. Jadi yang namanya nyangkut tuh kalau bisa dihindari-hindari lah gitu, mendingan dipotong langsung dikat aja sewaktu masih kecil gitu. Jadi just in case gitu ada saham lain yang lebih bagus yang naik gitu kan, Bapak Ibu nggak ngendok di satu saham gitu, nggak perlu sedih. Oh ada saham lain nih, gitu. Tapi nggak bisa gara-gara posisi gue masih ada nih di saham yang ini. Gitu. Jadi ya mending Bapak Ibu cut gitu kan, recovernya berharap aja di cover di saham yang lain gitu, karena ya belum tentu harga sahamnya balik lagi. Ini kan contoh aja kan, contohnya dia berhasil kembali lagi ke titik yang sama setelah 316 hari. Itu ya hampir setahun lah. Sini saham yang double bottom, huruf W. Downtrend di huruf W muncul. Nah, itu. Jadi, jika Bapak Ibu menemukan sebuah saham dengan pola huruf V, baik di harian, di bulanan, atau bahkan kalau beruntung di mingguan, ya Bapak Ibu bisa entry lah setelah saat dia breakout gitu. Jadinya, ya sebetulnya ini merupakan salah satu pola yang bisa Bapak Ibu apalin ya gitu. Soalnya ini pola-pola pencetak uang kalau di IHSG ini. Kenapa? Soalnya karena kita coba bisa posisi lock, jadinya kita hanya bisa berharap sahamnya naik ke atas. Gitu. Jadi kan lumayan nih, contohnya seperti ini. Dan ternyata harganya malah nembus naik, melebihi targetnya kan, bahkan sampai ke harga 3.600. Lalu ini contoh tadi namanya triangle. Low. Terus ini ada low lagi. Terus ini ada low lagi. Terus ini ada low lagi. Nah, bagaimana dengan atas ya? Ini kan atas juga semakin high. Tapi hanya semakin lama semakin turun. Nah, ini karena kebetulan juga pas banget ya, posisinya berada di area support, kita lihat nih, berada di harga 910 atau harga 900 gitu ya. Ini kalau misalkan berhasil breakout, ini kita kecilin aja kalian kegedean. Di sini. Ini di sini. Rapi. Nah, ini kan berarti di area support ya, di harga 8, dari harga 900 sampai 850. Jika misalkan ternyata si BRPT ini berhasil breakout gitu kan, maka seperti ini. Kalau misalkan dia breakout naik, suatu saat dia bakal bergerak seperti ini. Tapi jika dia breakdown turun, maka dia akan seperti ini. Gitu. Jadi gitu, kalau misalkan Bapak Ibu nemuin saham seperti ini, ya tinggal Bapak Ibu tarik garis, terus bisa entry sewaktu dia menyentuh garis bawahnya gitu kan. Ini lumayan nih buat nge-swing biasanya. Contohnya seperti ini gitu kan, beli cukup dari ke atas, persen. Ya seperti itulah. Ini saham yang namanya triangle. Lalu bagaimana dengan tadi namanya pena?
Penan itu seperti ini nih kurang lebih. Sebentar. Ini contohnya penan. Ini contohnya penan. Ini juga contohnya penan. Cuma nggak bagus aja sih bentukannya. Ini juga contohnya penan. Ya penan itu mirip triangle, tapi jangka waktunya itu lebih kecil. Oh maaf, ini sorry. Ini contohnya adalah penan ya. Nah, penan itu mirip dengan triangle. Kalau triangle itu seperti ini di BRPT contohnya. Nah, seperti kira-kira kalau review BRPT, jika misalkan nanti ternyata ya pahit-pahitnya BRPT break 900, ya ada potensi dia jauh banget nih turunnya ke 220. Tapi jika misalkan ternyata BRPT breakout nanti, suatu saat dia berhasil rebound dari 900, maka Bapak Ibu bisa ikutan nih, gitu kan. Misalkan Bapak Ibu besok ngantri di harga 885 sampai ke harga 900. Misalkan Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu bisa misalkan TP-nya di area resisten atasnya ini gitu kan, entah bisa di harga 1065 atau 1050 gitu kan. Tapi jika misalkan ternyata dia gagal bertahan di area supportnya, ya lebih baik Bapak Ibu tunggu aja di support berikutnya gitu loh, karena target penurunan itu lumayan jauh kalau misalkan triangle ini. Seginilah kurang lebih di harga 230. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout di harga 1600, 1750 gitu. Tadi penan, triangle, ini juga contohnya. Contohnya adalah cup and handle. Nah ini. Ini contohnya saham yang cup and handle. Ntar jangan pakai ini deh. Ini aja deh. Ini contoh saham yang cup and handle ya, tapi saya coba cari-cari lain saham yang udah jelas cup and handle, yang udah kelihatan. Sebentar. Oh ini aja nih. Ini merupakan contoh saham yang cup and handle nih. Cup and handle. Targetnya sebesar apa? Sebesar, nah, dalamnya kedalaman sikap. Teknologi seperti itu KPN handle. Jadi KPN handle ini biasanya muncul di atas ya gitu. Kalau udah harganya naik tinggi gitu, itu di atas munculnya. Dia muncul KPN handle. Jadi ada sebuah pola konsolidasi ya, bisa dibilang pola konsolidasi. Jadinya ya sebetulnya cukup menarik sih buat Bapak Ibu lihat. Kenapa? Karena biasanya validitasnya tuh tinggi gitu. Jadi seringkali ada juga pattern-pattern yang gagal. Jadi belum nyampe target, akhirnya dia malah balik dan akhirnya breakdown. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh pattern yang gagal. Ada inverted head and shoulder. Ya, sepakat ya, inverted head and shoulder kan. Nah, target inverted head and shoulder itu sebesar apa sih gitu kan.
Seharusnya gitu target nasional itu sampai ke harga sekitar 10 ribuan gitu. Tapi di harga 9.200 dia itu udah kuat akhirnya turun. Nah, kalau sebagai seorang swing trader gitu kan, misalnya sih kalau kayak gini dia pasangnya stop loss sih gitu kan. Jadi dia gagal gagal membentuk yang namanya head and shoulder, patternnya invalid ya berarti dia bakal membentuk sebuah pattern yang baru gitu. Entah apa itu kita tunggu gitu. Jadi ya biasanya kalau misalkan gagal head and shoulder, munculnya itu berubah menjadi wedges. Nggak ada yang kayaknya di down trend line. Ya, jadinya bahwa pattern itu tuh tidak sepenuhnya berhasil, dia juga bisa gagal gitu. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, market itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko. Jadi ya, Bapak Ibu itu perlu untuk menjaga risikonya masing-masing. Jadi nggak hanya langsung, bisa dibilang nggak hanya ya kayaknya oh ada inverted shoulder nih, makanya targetnya udah 10.000 gitu kan. Ya kalau misalkan ternyata harganya turun melebihi 8.150, yang terjadi adalah ya dia invalid pattern sebelumnya. Kenapa? Jadi ada market structure yang bisa dibilang dilanggar gitu. Jadi dia bakal membentuk sebuah pola baru lagi. Seperti itu. Oke, terus apa lagi sih tadi? Penan udah, inverted handle udah, double top udah ya tadi, double bottom udah. Oke, terus ada satu pattern lagi nih, biasanya sih muncul cukup sering, namanya wedges. Wedges itu biasanya pattern banci ya. Kenapa? Soalnya dia itu nggak jelas sih mau naik atau turun. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi cukup tricky juga gitu. Jadi biasa kalau mau masuk saham kayak gini, mau dalam ambil posisi yang cukup lama, tunggu dia berhasil breakout aja dulu dari patternnya dia. Ini contoh. Namanya wedges. Seperti apa ya, wedges tuh sebentar segambar. Nah, seperti ini wedges tuh. Dia biasa time frame-nya lebih kecil. Nah, pas ya. Titik dia breakout ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini wedges ini bisa naik, bisa turun. Jadi kalau ternyata dia turun ya sinilah gitu. Kalau misalkan jadi ke harga sekitar 5.000 lagi, tapi kalau misalkan ternyata dia breakout ya ternyata kan harganya naik. Di sini setelah wedgesnya beres, dia konsolidasi lagi bentuk pergerakan range harga yang baru. Contohnya bisa jadi cup and handle lah, atau mungkin triangle, kita juga belum tahu gitu. Tapi kita tunggu aja sih gitu. Ini contohnya wedges. Lanjut ya. Ke yang namanya saya cek dulu. Oke. Selanjutnya ini bisa dibilang sebuah tools bantuan ya, namanya indikator. Indikator ini terbentuk dari perhitungan matematika harga, atau mungkin ya sudah ke Bapak Ibu nggak perlu tahu cara perhitungnya bagaimana, yang penting Bapak Ibu tahu cara penggunaannya seperti apa. Yang pertama ada moving average. Moving average dapat digunakan untuk menentukan arah tren pergerakan suatu harga. Terdiri dari 3 garis MA, yaitu biasanya sih MA 10, 20, 20, dan 60. Nah, garis MA ini merupakan rata-rata pergerakan suatu harga. Misalkan MA 10, berarti pergerakan harga 10 hari. MA 20 itu merupakan
pergerakan harga selama 20 hari. MA 60 itu berarti pergerakan harga selama 60 hari. Nah, semakin panjang satu MA, maksudnya semakin MA 100, MA 200, itu tuh semakin mencerminkan pergerakan harga. Jadi kalau semakin kecil MA, dia itu maka semakin bias. Nah, bagaimana sih caranya biar pakai MA ini gitu kan? Cara gampangnya adalah ya biasanya sih yang dipakai gunakan MA 10 dan MA 20 gitu kan. Beli saat EMA 10 memotong dari bawah ke atas EMA 20, lalu jual saat EMA 20 memotong. EMA 10 memotong dari atas ke bawah EMA 20. Kasarnya adalah beli saat golden cross, jual saat dead cross. Golden cross ini golden cross, itu ya si EMA merah memotong dari bawah ke atas EMA biru, dead cross EMA merah memotong ke bawah EMA biru. Nah, itu cara mudahnya ya buat menggunakan MA gitu. Jadi bisa dibilang trend follower. Dan lagi mungkin perlu dicatat beberapa MA penting. MA penting itu 200, sama 200 itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Gitu. Jadi biasanya saat pergerakan harga menembus MA 200, biasanya tuh harganya bakal rally kenceng ke atas. Tapi saat MA menembus ke bawah, breakdown, ya dia jadi downtrend keras. Jadinya saya sering menggunakan MA 200 ini sebagai melihat tren besarnya itu. Terus seringkali MA ini juga jadi namanya dynamic support dan resistance. Dia sering kadang kala harga tuh bergerak mantul rebound atau mungkin juga berbalik arah di MA. Gitu. Jadi biasa sih yang kayak gitu tuh IHSG ya. IHSG itu sering banget mantul ya. Misalkan di MA 20, jadi setiap harganya ini tuh garis MA 20, besoknya dia rebound atau bahkan langsung naik ke atas rebound bentuk candle kebalikan arah. Lalu stokastik itu bisa dibilang untuk menentukan kapan saatnya melakukan entry dan exit. Jadi terdapat 2 area, oversold dan overbought. Jadi saat di area oversold itu biasanya sahamnya udah dijual-jualin ya. Nah, bisa dibilang kekuatan sellernya itu udah nggak ada gitu loh. Jadi yang jual-jual itu mungkin udah malas kan. Jadi kalau misalkan kebalikannya, overbought itu saat orang ini lagi serakah-serakahnya gitu kan, beli sampai satu titik gitu kan, orang itu udah kayak udah gumoh atau udah kekenyangan gitu, jadi udah nggak beli lagi gitu. Jadi kekuatan belinya atau kekuatan jualnya udah melemah gitu. Jadi gampangnya nanti saya ajarkan dengan menggunakan Proclick, menggunakan indikator ini. Beli itu ketika MA3, jadi ada dia golden cross di area bawah, jual tuh ketika dia dead cross di area atas. Dan sering kali gitu, Proclick itu memberikan sinyal gitu, ada titik biru dan titik hijau dan titik merah. Beli saat titik hijau, jual saat titik merah. Lalu seberapa penting sih penggunaan indikator ini gitu kan? Balik lagi gitu kan, beberapa orang yang saya kenal tuh dia hanya menggunakan naked chart apa ya, dia bisa coba pakai candlestick aja dan juga dengan volume gitu. Jadi nggak masalah sih, ini bisa dijadikan sebagai tambahan pengambilan keputusan ya. Soalnya juga cukup bagus sih indikator yang namanya indikator itu. Tapi ya balik lagi sih, Bapak Ibu harus tentuin dulu stylenya masing-masing bagaimana gitu, cocoknya seperti apa, karena ya emang nggak setiap orang tuh stylenya sama gitu loh. Jadi ada yang seneng cuma pakai MA doang, ada yang senang pakai indikator doang, itu ada. Jadi mungkin Bapak Ibu cari kira-kira kurang lebih cuannya itu pakai yang mana gitu kan. Paling gampang itu lihat cuannya. Jadi Bapak Ibu pakai metode A, lebih banyak cuan ya pakailah gitu loh, daripada pindah-pindah nih gitu. Jadi seringkali dulu orang itu kan pengen cari yang mencari holy grail gitu kan. Holy grail tuh cara apapun menggunakan metode ini pasti cuan ya gitu kan. Tapi ya itu nggak mungkin bisa kecapai sih gitu kan. Akhirnya pada dasarnya setelah dia berkelana mencari tahu, biasanya sih dia balik lagi ke cara yang paling dia nyaman. Jadi semakin dia tahu, semakin banyak cara yang dia tahu, dia bakal semakin menemukan cara yang paling cocok buat dia.
gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa buat pertimbangan gitu. Jadi nggak perlu terlihat keren itu, chartnya banyak indikator, banyak garis-garis. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu cukup 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 sering cuan dengan menggunakan yang namanya support and resistance doang. Jadi nggak masalah. Yang penting kita tuh sama sih tujuan di pasar modal ini, penting untung kan sebagai trader. Gitu. Yang kedua ada RSI. RSI itu mirip sama stokastik gitu kan. Digunakan untuk kan kapan entry dan exit. Ada dua area juga mirip. Kalau tadi si stokastik di 20 dan 80, tapi kalau di RSI ini 30 dan 70. Beli saat mendekati 30, jual saat mendekati 70. Terus ada Bollinger Bands. Bollinger Bands itu dapat digunakan untuk menentukan arah tren pergerakan satu harga. Ada 3 garis. Yang pertama upper line, middle line, lower line. Itu jadi biasanya sih harga itu bergerak dalam bands tersebut. Itu jadi saat harganya keluar dari Bollinger Band, biasa akan koreksi. Tapi jika harganya turun melebihi keluar dari Bollinger Band, biasa akan ada kenaikan singkat gitu loh, buat kembali lagi masuk ke dalam Bollinger Bands. Kalau ada parabolik SAR itu katanya ada garis di bawah dan garis di atas. Selama masih ada garis di bawah bisa di hold, muncul garis atas di sell. Seperti itu. Nah, indikator ini tuh oke-nya saat sahamnya sedang uptrend atau downtrend. Kalau misalkan sahamnya sideways, biasanya jarang dipakai sih. Kenapa? Soalnya baru 2 candle, ada candle misalkan candle hijau di bawah gitu kan. Ada satu candle muncul merah di atas gitu kan. Bapak Ibu jual. Besoknya ternyata muncul di bawah lagi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya parabolic support and resistance atau PSIR ini ketika Bapak Ibu punya sebuah saham gitu, harganya lagi naik keras, lagi naik terus tiba-tiba muncul si sinyal sell dari parabolic SAR. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan indikator tersebut. Itu juga saat saham yang downtrend, tiba-tiba muncul satu garis di bawah, ya Bapak Ibu bisa entry. Pivot, 3, jadi ini bisa dibilang indikator yang membantu menentukan titik support dan resisten. Ada 3 garis, hijau, biru, merah, untuk menentukan entry yang tepat saat body candlestick berada di garis pivot, di mana harga akan cenderung mengalami kenaikan. Jadi ada garis biru, garis hijau, dan garis merah. Bapak Ibu ngelihat ketika candlestick-nya ditutup di atas di atas garis yang warna biru gitu. Jadi bisa beli, besoknya ada kemungkinan buat naik. Cuma saya sih kurang suka ya pivot ini. Kenapa? Karena ya range-nya bisa kecil-kecil sih gitu. Karena ini merupakan hitungan matematika. Jadi saya pribadi sih kurang menggunakan si pivot ini. Nah, di MACD itu melihat indikator kelebihan beli atau kelebihan jual. Mirip sih dengan yang namanya RSI atau dengan si stokastik, tapi ini lebih cenderung untuk menghitung namanya momentum atau kekuatan suatu tren gitu. Jadi saat biasanya kalau hijau-hijaunya banyak di atas itu berarti sedang kuat, tapi saat hijau-hijaunya lebih banyak di bawah garis tengah itu berarti biasanya momentum jualnya yang kuat gitu loh. Jadi ada 2 sih caranya, ada golden cross dan red cross lagi gitu kan. Cara entry-nya adalah ketika garis biru potong garis kuning dari bawah ke atas, namanya golden cross. Nah, sinyal sell adalah ketika garis kuning memotong garis biru atau dead cross. Fibonacci retracement ini merupakan bisa dibilang orang Italia sana lah, dia menghitung sebuah bilangan matematika, bilangan prima 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 gitu kan. Nah, akhirnya dia membagi-bagi, akhirnya muncul tuh. Ada 23,6, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 100, 161,8, dan terakhir adalah 261,8. Nah, apa sih kegunaan dari Fibonacci ini gitu kan? Kalau saya pribadi gitu, gunakan Fibonacci ini tuh buat ngelihat
target all time high. Jadi misalkan suatu saham udah bergerak nih, all time high. Nah, kan buat cari targetnya dari mana, biasanya saya pakai Fibonacci. Atau saat mencari titik koreksi. Tadi kan saya bilang kan, ada yang namanya garis, ada yang namanya uptrend itu ada main reaction sama secondary reaction. Nah, Fibonacci ini bisa digunakan buat mencari tahu secondary reaction itu sebesar apa gitu kan. Jadi berdasarkan Gann teori kalau nggak salah ya, Gann, setahu saya kalau nggak salah namanya Gann. Itu jadi biasanya sih saat saat ada suatu impuls atau suatu pergerakan harga yang terdiri dari dua main reaction dan second reaction, biasanya secondary reaction itu akan panjangnya itu sebesar setengah atau juga bisa dibilang 2/3. Di sini kan ada berarti 61,8 atau enggak 50 gitu. Jadi ya bisa digunakan buat mencari tahu titik tadi apa, lower low ya, higher low. Seperti itu. Oke, kita kasih contoh ya. Sebentar. Saya cari tahu share screen. Saya pakai ProClick. Gimana sih cara ngelihat cara apa namanya? Cara buat mencari tahu tadi RSI atau itu di ProClick gitu kan. Jadi Bapak Ibu tinggal buka chart, diklik kanan, diklik kanan, masuk ke add indikator. Di sini ada banyak sekali chart yang Bapak Ibu bisa pelajari gitu. Tapi biasanya sih misalkan Bapak Ibu pilih stokastik, di add indikator, nah, muncullah stokastik. Lalu misalkan Bapak Ibu pengen pakai lagi misalkan MACD, muncullah MACD gitu kan. Bapak Ibu ingin pakai RSI, muncullah RSI. Gitu. Jadi tinggal diklik kanan, lalu dicari kira-kira indikator apa yang Bapak Ibu ingin pergunakan. Nah, terus apa sih tadi gunanya Fibonacci gitu kan? Ini Fibonacci bisa jadikan contoh. Klik kanan, tools Fibonacci retracement. Gimana sih cara pakai Fibonacci? Pakai sama apa contohnya ya? Baca deh. Ira. Uptrend nggak ya? Ini kurang uptrend. Sebentar saya cari yang uptrend. Uptrend WMDK. Nah, ini bagus nih uptrendnya nih. Ini contohnya menggunakan yang namanya apa namanya tadi, Fibonacci ya. Oke. Sip. Nah jadi biasanya tadi saya bilang kan bahwa harga itu ada yang namanya main reaction itu ini dari sini ke sini, lalu ada yang namanya secondary reaction itu dari sini ke sini. Nah, seringkali gitu kan, harga itu bakal rebound di harga 61,8 atau di harga 50%. Jadi secondary reaction ini harus lebih tinggi, lebih pendek dibandingkan dengan main reaction yang ini. Nah, maka dari itu, di saham yang uptrend, cara paling mudah buat menentukan entry-nya di mana nih, gitu. Misalkan itu bisa dengan menggunakan Fibonacci ini, gitu loh.
Cara penggunaannya, tarik dari titik terendah, ambil titik tertinggi. Maka itu adalah bisa dibilang titik apa sih namanya? Titik entry-nya. Ya kan? Ini terus naik di harga 50. Ini naik lagi di harga 61,8. Ini naik lagi, high lagi di area 618 meskipun sempat offset sedikit ya gitu kan. Seperti itu. Gitu. Jadi ya, titik garis-garis ini tuh bisa jadi sebagai titik support, jadi titik resisten. Jadi pergerakan harga ada kecenderungan buat berbalik arah pada area ini nih, 23,6, 38,2, 50 dan juga 61,8. Tapi biasanya jarang sih yang sampai 76,4 gitu. Nah, semakin kuat suatu tren, biasanya semakin kecil secondary reaction-nya gitu. Jadi biasanya sih 23,6 udah naik lagi, di 38,2 udah naik lagi. Nah, selanjutnya menggunakan tadi nih bisa Nah, ini tadi cara menggunakan Fibonacci ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana sih menentukan saham-saham yang sedang all time high? Sorry, ini saya pakai ke trading view ya, karena si ini ya, laptop saya tuh nggak compact, nggak bisa naik turunin si ininya, jadi dengan sangat terpaksa saya harus menggunakan trading view. Jadi biasanya kan ini digunakan buat mencari tahu nih, contohnya kan titik tertinggi itu bisa jadi dibilang sebagai atap ya gitu. Jadi suatu saham menembus, oh saham ini udah nembus titik tertinggi nih, apalagi yang harus dilakukan gitu. Menentuin target nggak ada gitu kan. Tapi pingin TP-nya di berapa? Nah itu bisa digunakan buat mencari tahu nih saham-saham itu. Contohnya ibarat kayak kan MNDK ini di area all time high ya gitu kan. Anggapkan si MDK itu bagian di sini tuh nggak ada. Tinggal Bapak Ibu tarik aja ke sini nih. Secondary reaction tarik ke atas. Ya ambil patokan di sinilah gitu kan. TP-nya di sini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini nih gitu sebagai target. Targetnya berapa? Biasanya kan tadi ada nih 16, biasanya yang digunakan itu adalah 1.618 atau 2.618 di sini. Gitu. Biasanya saat udah mendekati ke area-area 1618 itu ada koreksi dulu gitu. Jadi ya apa yang bisa TP, kalau misalkan ternyata mau entry lagi ya tinggal dicari lagi titik entry-nya berapa seperti ini. Nah, ini kan kuat nih, baru nyampe di 0.382 aja udah rebound gitu. Jadi ya Bapak Ibu bisa menggunakan Fibonacci ini sebagai cari titik entry ataupun cari target kenaikan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai jam 5 kurang lebih?